Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji non-parametrik, yaitu tentang uji Kendall-Staub, uji Friedman, uji Wilcoxon, dan uji Renz-Spearman. Langkah uji Kendall-Staub. Pada penelitian, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara lokasi atau tempat dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam atau KSP Citra Dana. Untuk itu, peneliti membagikan kuesioner atau pertanyaan kepada 10 orang nasabah yang dipilih secara acak. Adapun tabulasi data jawaban 10 orang responden tersebut dapat dilihat pada tabel ini. Masuk ke langkah-langkahnya. Buka aplikasi SPSS, klik variabel view, pada kolom name ketik lokasi, kemudian kepuasan. Pada kolom desimal ubah 0 semua. Pada kolom label ketik lokasi, kemudian kepuasan nasabah. Pada measure ubah ordinal. Setelah itu klik data view, lalu isi datanya. Jika sudah selesai, klik analis, correlate, divariate, maka akan muncul kolom dialog, kemudian pindahkan datanya ke variabel, lalu centang seperti ini. Jika sudah, klik OK, maka akan muncul output SPSS. Untuk melakukan interpretasi terhadap hasil output SPSS, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Pertama, melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansi. Berdasarkan output uji korelasi Kendall-Staub ini, diketahui nilai signifikansi atau sig to-tailed antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,013 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan atau nyata antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Catatan, jika nilai sig atau to-tailed lebih dari 0,05 maka artinya hubungan antar variabel tidak signifikan, atau dengan kata lain tidak ada hubungan antar variabel. Kedua, keeratan hubungan antar variabel dalam korelasi Kendall-Staub. Untuk memaknai tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antar variabel ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria tingkat keeratan hubungan dalam analisis korelasi. Berdasarkan output ini, diketahui nilai koefisien korelasi antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,743. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah kuat. Sementara tanda bintang menunjukkan hubungan yang berbentuk adalah signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,05. Catatan, jika ada 2 bintang, maka artinya hubungan yang berbentuk signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Ketiga, melihat arah hubungan antar variabel dalam analisis korelasi. Arah hubungan dilihat dari angka koefisien korelasi, apakah hasil bernilai positif atau negatif. Berdasarkan tabel output tadi, diketahui koefisien korelasi antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah bernilai positif, yakni sebesar 0,743. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Hubungan positif atau searah bermakna bahwa jika lokasi semakin nyaman atau memadai, maka kepuasan nasabah akan semakin meningkat. Mengacu pada ketiga interpretasi dalam uji korelasi Kendall-Staub, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa hubungan antara lokasi dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam atau KSP Citra Dana adalah signifikan.
kuat dan searah. Selanjutnya, langkah-langkah uji Friedman. Contoh kasus uji Friedman pada penelitian, seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Guna keperluan meneliti, maka 15 orang yang hendak melakukan program peningkatan berat badan ditimbang untuk mengetahui berat badan awal. Kemudian 15 orang tersebut diberi minum susu bubuk merek Subur Gemuk. Lalu ditimbang kembali berat badannya setelah seminggu minum berat badan, sebulan, dan setahun. Adapun data berat badan ke-15 orang tersebut ialah seperti berikut. Keterangan baris pertama, responden nomor urut 1 memiliki berat badan awal 42,2 kg. Setelah seminggu meminum susu bubuk ini, mengalami peningkatan berat badan menjadi 42,4 kg. Setelah sebulan, berat badan menjadi 43,4 kg dan setelah setahun, berat badan menjadi 43,4 kg. Demikian seterusnya untuk responden yang lain. Masuk ke langkah-langkahnya ialah pada kolom NEN, ketik awal, seminggu, sebulan, setahun. Pada kolom desimal ganti 1 semua. Pada kolom label ketik BB awal, BB seminggu, BB sebulan, BB setahun. Pada measure-nya ganti SK semua. Selanjutnya klik data view, lalu masukkan datanya. Jika sudah selesai, klik analis, general linear model, repeated measure, maka muncul kotak dialog. Ketik waktu, kemudian ketik 4, lalu ADD. Kemudian klik define, maka muncul kotak dialog. Pindahkan semua variabel BB ke kotak sebelahnya. Selanjutnya, klik save, centang seperti ini, lalu klik continue dan OK. Abaikan output SPSS yang keluar. Selanjutnya, di data view, klik analis, descriptive statistic, explore. Maka akan muncul kotak dialog. Masukkan semua variabel standardized residual ke kotak dependent list. Lalu klik plots dan beri centang seperti ini. Klik continue dan OK. Abaikan output SPSS yang keluar. Selanjutnya di data view, klik analis, non-parametric test, legacy dialog, related samples, maka akan muncul kotak dialog. Masukkan semua variabel BB ke tes variabel, beri centang untuk treatment, klik statistik, beri centang seperti ini, lalu klik continue dan OK. Maka akan muncul output SPSS. Output deskripsi data penelitian dalam bentuk tabel ringkasan. Adapun informasi yang dapat kita peroleh dari ringkasan tabel output ini adalah jika N atau banyaknya responden yang dipakai dalam hal ini ada 15 orang yang ditimbang berat badannya dari waktu awal, seminggu, sebulan, dan setahun setelah rutin mengkonsumsi susu bubuk merek Subur Gemuk. Kemudian mean atau nilai rata-rata dari masing-masing pengukuran berat badan untuk 4 waktu yang diteliti, yaitu BB awal 42,920 kg, BB seminggu 43,380 kg, BB sebulan 45,267 kg, dan BB setahun 51,287 kg. Kemudian nilai standar deviation atau standar deviasi untuk BB awal sebesar 2,5468 kg, BB seminggu 2,0616 kg, BB sebulan 3,5294 kg, dan BB setahun 6,5134 kg.
Selanjutnya ada juga informasi tentang berat badan minimum atau terkecil dan maksimum terbesar untuk masing-masing waktu pengukuran. Selanjutnya, persentase median untuk masing-masing waktu pengukuran berat badan. Tabel output range ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking, di mana berat badan paling besar berada di waktu pengukuran BB setahun setelah rutin meminum susu bubuk merek Subur Gemuk. Selanjutnya, output ini merupakan tabel terpenting dalam uji treatment. Ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu membuat hipotesis atau dugaan penelitian, melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji treatment, dan membuat kesimpulan. Hipotesis penelitian dalam uji treatment. Pertama, HO. Tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Kedua, HA. Ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dasar pengambilan keputusan dalam uji treatment. Ada dua cara yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk membuat keputusan dalam uji treatment ini, yaitu melihat nilai probabilitas atau signifikansi SIG. Pertama, jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Kedua, jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Keputusan uji hipotesis berdasarkan tabel output tes statistik tadi. Diketahui nilai SIG sebesar 0,000 kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Selanjutnya, membandingkan nilai chi-square hitung dengan tabel. Pertama, jika nilai chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Kedua, jika nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Pengambilan keputusan berdasarkan tabel output tes statistik tadi. Diketahui nilai chi-square hitung sebesar 40,587, sementara nilai chi-square tabel adalah 7,815. Karena nilai chi-square hitung 40,587 lebih besar dari chi-square tabel 7,815, maka bahwa HO ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Selanjutnya, langkah-langkah uji Wilcoxon. Contoh kasus dalam uji Wilcoxon. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum pretest dan sesudah post-test. Metode pembelajaran kelompok diterapkan di kelas tersebut. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian atau HA, ada perbedaan hasil belajar pretest dan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Catatan, awalnya peneliti ingin menggunakan analisis statistik parametrik dengan uji Piret sample t-test untuk uji hipotesis tadi. Namun karena data penelitian tersebut tidak berdistribusi normal, maka peneliti menggunakan alternatif lain, yakni dengan melakukan uji Wilcoxon. Langkah-langkahnya pada kolom name
ketik pre, post. Desimalnya ganti 0 semua. Pada label ketik pretest dan posttest. Jika sudah selesai, klik data view, lalu masukkan datanya. Selanjutnya, klik analis non-parametric test, legacy dialog, to related samples, maka akan muncul kotak dialog. Pindahkan pretest ke variabel 1 dan posttest ke variabel 2. Beri centang pada Wilcoxon, kemudian klik OK. Maka akan muncul output SPSS. Interpretasi output uji Wilcoxon. Output pertama range, negatif range atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0, baik itu pada nilai N, mean rank, maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Selanjutnya, positif range atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 22 data positif atau M, yang artinya ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest. Mean rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50. Sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks adalah sebesar 253,00. Selanjutnya, TIS adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai TIS adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon. Jika nilai SIG atau two-pilot lebih kecil dari 0,05 maka HA diterima. Sebaliknya, jika nilai SIG atau two-pilot lebih besar dari 0,05 maka HA ditolak. Pengambilan keputusan dan pembuatan kesimpulan. Berdasarkan output tes statistik, diketahui SIG atau two-pilot bernilai 0,000 karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Selanjutnya, langkah-langkah uji rank Spearman. Klik variabel view, pada kolom name ketik X, Y, pada label ketik kualitas produk dan kepuasan konsumen. Jika sudah selesai, klik data view, masukkan datanya. Selanjutnya, klik analis, correlates, diparet. Maka akan muncul kotak dialog. Masukkan kualitas produk dan kepuasan konsumen ke variabel. Beri centang seperti ini. Kemudian, klik option, maka akan muncul kotak dialog dan klik seperti ini. Lalu klik continue dan OK. Maka akan muncul hasil output SPSS. Melihat tingkatan kekuatan atau keeratan hubungan variabel kualitas produk dan kepuasan konsumen, dari output ini diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,838. Artinya tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen sebesar 0,838 atau sangat kuat. Tanda bintang 2 artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Melihat arah atau jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen, angka koefisien korelasi pada hasil ini bernilai positif, yaitu 0,838.
sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Selanjutnya, melihat signifikansi hubungan kedua variabel. Berdasarkan output ini diketahui nilai signifikansi atau two-pilot sebesar 0,002 karena nilai sig atau two-pilot 0,002 lebih kecil dari 0,05 atau 0,01, maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.